Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang perkembangan yang terjadi di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima, teman-teman. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pergerakan Bitcoin, apalagi hari ini sedang rame, sedang tagar, teman-teman, tentang adanya Bitcoin halving. Ini ada sebuah tulisan menarik dari Crypto Potato, teman-teman, yang membahas tentang halving Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam artikel ini, bahwasanya halving keempat Bitcoin ini adalah sebuah peristiwa yang sangat dinanti-nantikan yang terjadi setiap 4 tahun sekali di dalam ranah cryptocurrency dan akhirnya terjadi. Jadi peristiwa ini akan mengurangi hadiah blok Bitcoin dari 6,25 Bitcoin menjadi 3,125, teman-teman. Jadi kalau penambangan kemarin tuh 6,25, hari ini ada di angka 3,125 Bitcoin. Ini menandai momen penting di dalam industri ini, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, mengapa halving Bitcoin itu sangat penting? Jadi halving keempat yang mempengaruhi Bitcoin pada ketinggian blok 840.000, teman-teman. Ini memiliki signifikansi karena dampaknya pada volatilitas Bitcoin yang cenderung meningkat setelah setiap peristiwa halving terjadi, teman-teman. Ini terutama karena pasokan yang tersedia berkurang dan kemudian akan mendorong nilai Bitcoin yang belum ditambang, menjadikannya lebih menarik bagi para investor. Kemudian apa dampaknya terhadap penambang dan investor, teman-teman? Jadi kalau kita lihat untuk minat yang meningkat dari volume substansial Bitcoin yang bergerak ke alamat akumulasi menjelang Bitcoin tersebut, kita lihat bahwa volatilitas besar dengan harga sesaat ini Bitcoin sempat turun di angka 60.000, kemudian melonjak lagi ke 65.000 hanya dalam waktu seminggu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini untuk Bitcoin hari ini secara real time ada di angka 63.532 US dollar per satu Bitcoin, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah dengan adanya Bitcoin halving ini merugikan penambang Bitcoin atau menguntungkan, teman-teman? Kita akan lihat, kita ngobrol-ngobrol dengan artificial intelligence dari Google yang bernama Gemini. Ya, teman-teman bisa tanya. Jadi saya bertanya kepada artificial intelligence ini berapa biaya menambang satu Bitcoin, teman-teman. Jadi dalam uraian AI ini bahwa konsumsi daya mesin penambangan ini bervariasi. Namun kalau di Indonesia rata-rata biaya listrik rumah tangga untuk menambang satu Bitcoin adalah sekitar 700 juta, teman-teman. Namun biaya ini bisa lebih tinggi di negara dengan harga listrik mahal, jadi seperti Eropa dengan rata-rata biaya mencapai 85.767 US dollar per satu Bitcoin, teman-teman. Jadi sebenarnya, teman-teman, kalau kita melihat untuk biaya penambangan 85.000 ini belum menutupi pengeluaran, teman-teman. Apalagi Bitcoin ini kalau kita lihat eh, harganya masih ada di 63.000, sementara biaya penambangan rata-rata yang ada di Eropa, terutama negara-negara barat ini adalah 85.000, berarti ini masih belum mencukupi, teman-teman. Kecuali yang mungkin menambang di awal-awal sekali, tetapi kalau misalkan hari ini kita menambang, ini masih tekor, teman-teman. Jadi menurut saya malah lebih profit bagi orang-orang yang invest atau membeli Bitcoin di harga lantai dibanding harus menambang, teman-teman.
Namun kalau misalkan melihat kalkulasi untuk Indonesia, mungkin kalau Indonesia masih untung teman-teman karena harga listrik lebih murah. Jadi kalau di Indonesia ini rata-rata sekitar 700 juta, sementara harga Bitcoin kalau ini dirupiahkan ini ada di angka 1 miliar lebih teman-teman. Namun secara umum bahwasanya peristiwa halving ini ternyata masih belum mengembalikan modal dari para miner kalau mereka melakukan penambangan pada tahun ini teman-teman. Kemudian biasanya untuk halving ini teman-teman ini tidak langsung naik. Kalau di beberapa 4 tahun yang lalu itu nunggu beberapa bulan baru kemudian terjadi kenaikan signifikan teman-teman. Namun kalau kita lihat volume 24 jam ini Bitcoin mengalami kenaikan transaksi ada di angka 39% kenaikannya. Ini adalah sebuah kenaikan yang sangat luar biasa. Jadi hari ini dalam 24 jam terakhir terjadi perdagangan sebesar 49,9 miliar US dollar. Terjadi transaksi Bitcoin yang sangat luar biasa dalam 24 jam terakhir teman-teman. Nah pertanyaannya setelah halving Bitcoin apakah harga akan naik atau turun dan apakah kita layak untuk membeli Bitcoin? Kita akan pakai time frame weekly teman-teman. Kita akan pakai time frame weekly. Kemudian kita akan pakai indikator Fibonacci retracement. Jadi bayangannya setelah Bitcoin halving itu tidak langsung meledak harga teman-teman. Biasanya kalau berdasarkan histori di masa lalu, biasanya akan terjadi koreksi, kemudian selama beberapa bulan harga mengalami penurunan atau mengalami sideways. Kemudian pada beberapa saat kemudian, setelah melewati fase beberapa bulan, maka Bitcoin baru akan mengalami ledakan luar biasa. Itu kalau kita melihat histori di masa lalu. Nah, kemudian pertanyaannya, pada harga berapa sebaiknya kita membeli Bitcoin? Kalau melihat dari area support dari Fibonacci retracement, ini area nyerok ini ya teman-teman, ini ada di angka 51.907 US dollar teman-teman. Jadi ada di angka 51.900 atau kalau dia misalkan masih turun lagi di angka 45.000. Tapi menurut saya di angka 51.000 kemungkinan kalau dia terjadi koreksi setelah halving itu akan hanya mau sampai di angka 51.900 teman-teman. Itu harga mentok karena kita tahu bahwa untuk halving tahun ini memang ada perbedaan yang signifikan dengan halving tahun sebelumnya karena untuk tahun 2024 ini halving Bitcoin ini melibatkan banyak institusi besar yang bermain di dalam dunia Bitcoin sama seperti BlackRock, Fidelity, kemudian Grayscale dan MicroStrategy ini semua bermain di dunia teman-teman. Jadi kalau beberapa tahun silam itu yang main hanya retail, hari ini institusi-institusi besar juga ternyata terlibat di dalam Bitcoin, terutama melalui Bitcoin ETF, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang Bitcoin. Sekali lagi, kalau teman-teman ingin membeli Bitcoin, silakan lakukan DIOR, lakukan investigasi secara pribadi, karena dana Anda adalah tanggung jawab Anda. Di sini kita hanya berbagi atau sharing pendapat tentang dunia kripto, teman-teman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.